Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada mahasiswa yang saya hormati dan saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita berdiskusi tentang sejarah lahirnya filsafat, di mana dan kapan, siapa yang mencetuskan. Setelah pertemuan kemarin kita telah berbicara tentang pengertian dan beberapa pendapat tentang filsafat itu sendiri. Jadi pada dasarnya ada beberapa bagian kalau kita mau memperiodeisasi, membuat satu periode tentang filsafat. Ada yang mengatakan dari awal itu dari filsafat Yunani kuno, masa Yunani klasik, ada yang melanjutkan dengan Helenianisme, ada juga skolastik, dilanjutkan dengan modern sampai ke kontemporer. Tapi saya tidak akan membahas satu persatu karena hal itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan secara sekilas tentang sejarah lahirnya filsafat. Pada dasarnya kalau kita membaca beberapa literatur, kita bisa menyebut pada masa awal itu dengan filsafat atau masa Yunani kuno yang lahir pada 6 sebelum Masehi. Pada masa itu pengetahuan dan kebenaran itu didominasi atau ditentukan oleh mitos, dongeng, dan juga gejala alam. Jadi ada 3 karakter yang paling dominan, paling utama untuk menentukan kebenaran atau pengetahuan pada masa Yunani kuno, yaitu ditentukan oleh mitologi atau mitos, ditentukan oleh dongeng, yang dongeng itu menjadi mitos atau mitos menjadi dongeng, dan juga gejala alam. Sehingga ada yang menyebut bahwa pada masa Yunani kuno ini sebagai filsafat kealaman atau alam. Kita bisa mengetahui ada beberapa tokoh, sebut saja Heraklitos dan juga yang lainnya, ya. Kenapa seperti itu? Karena pada masa dulu itu kita ketahui bersama, peradaban itu didominasi dengan cerita-cerita. Sehingga cerita tentang Sungai Nil, cerita tentang hal yang bersifat mistis itu dijadikan sebagai sumber kebenaran atau pengetahuan. Dan itu sampai di masa sekarang, di mana kebenaran dan pengetahuan itu juga terkadang ditentukan oleh mitos. Seperti contoh ketika gerhana matahari, pada masa dulu orang itu tidak mengatakan bahwa itu adalah pertemuan antara bulan dan matahari dan apa saja sehingga terjadi satu gerhana, tetapi dianggap sebagai yang ditutupi oleh makhluk halus seperti itu. Itu adalah masa Yunani kuno, sehingga pengetahuan dan kebenaran itu ditentukan oleh dongeng, mitos, dan juga gejala alam. Nah, sehingga pada konteks ini pengetahuan itu masih belum bersifat kritis, tetapi orang meyakini itu sebagai satu pengetahuan. Nah, pada konteks ini akhirnya hal-hal demikian, tradisi tentang pengetahuan dan kebenaran yang ditentukan oleh 3 hal itu setidaknya itu dikritisi, dipertanyakan apakah betul seperti itu. Ternyata muncullah yang disebut dengan sofis atau kaum sofis. Kaum sofis itu orang yang mempunyai tatanan bahasa yang sangat bagus, mempunyai retorika yang sangat baik, berpolitik yang sangat jernih. Tetapi karena ada satu tragedi, mereka dalam menyebarkan atau memberikan ilmunya itu meminta bayaran, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang kurang etis, karena kebaikan pada masa itu tidak tergantung kepada materi. Sehingga pada tahun 5 sebelum Masehi, abad ke-5 sebelum Masehi itu Thales muncul sebagai satu representasi, meskipun ada yang mengatakan itu bagian dari kaum sofis, representasi dari kritik terhadap pengetahuan meskipun Yunani kuno, meskipun ini masih bagian rangkaian dari Yunani kuno.
Apa yang dipikirkan oleh Thales pada masa itu? Karena Thales beranggapan bahwa asal mula manusia atau asal kejadian manusia itu tercipta dari air atau terbuat dari air. Kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan manusia, khususnya dalam tubuh. Kita ketahui bahwa berapa persen dari tubuh kita itu adalah air. Terus ada lagi Anaximenes. Anaximenes itu beranggapan ini menilai terhadap adanya jasad atau manusia atau alam yang ada. Beranggapan bahwa asal manusia itu dari udara. Kenapa dari udara? Dikarenakan manusia sangat butuh terhadap udara. Udara dalam konteks ini bisa diartikan sebagai nafas dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kritik yang awalnya berbicara tentang yang meyakini tentang kebenaran itu terbalut atau bersumber dari mitos dan dongeng, itu sudah dikritisi. Maka sudah mulai ada pergeseran tentang penilaian diri. Ada lagi pada masa abad kelima ya, sebelum Masehi ini, Anaximenes itu beranggapan bahwa dia sudah menilai asal usul manusia adalah apeiron, yaitu hal-hal yang tidak terhingga, sehingga dan merasa bahwa sesuatu yang tidak terhingga adalah kekuatan. Coba setiap sesuatu atau tubuh kita itu kan ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal atau disebut dengan tidak bisa dijangkau oleh akal, transenden, itu seperti Tuhan. Itu ada sesuatu yang tidak terhingga karena kita tidak bisa menjangkau itu, ya. Jadi pencipta atau manusia itu sudah tidak terbuat dari materi seperti itu, karena sudah tidak terhingga. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa Demotritos itu berbicara bahwa manusia beranggapan bahwa asal usul manusia adalah atom. Dan awal dari segalanya adalah hal yang terkecil, maka dari itu mengapa manusia adalah atom. Jadi ini bagian yang menyatakan bahwa sudah mulai mengkritik ada pergeseran dari kemunculan sejarah awal filsafat itu yang dimulai dari dongeng belaka atau mitologi atau gejala-gejala alam, itu sudah mengalami pergeseran. Setelah itu muncullah masa Yunani klasik. Yunani klasik itu sudah berpikir kritis lagi, lebih kritis lagi. Ada Sokrates nantinya. Ciri-cirinya apa? Berpikir kritis, tidak bersumber dari mitos, ya. Terus bersumber dari logika sebagai satu kekuatan. Terus yang selanjutnya berparadigma kemanusiaan tidak alam lagi, jadi sudah berbicara tentang manusia yang awalnya itu alam. Terus berbicara tentang etika. Nanti Horas, ada yang lain. Saya akan mencontohkan 3 saja. Ada Sokrates. Sokrates menyatakan bahwa bagi Sokrates pengetahuan sejati sangat penting. Dan untuk mencapai keutamaan moral, yaitu memiliki kebijaksanaan bagi Sokrates. Dan juga memperhatikan kesempurnaan manusia. Jadi kalau kita belajar filsafat pada masa awal, Sokrates mengatakan bahwa pengetahuan yang sejati itu ya yang mempunyai moral, orang yang mempunyai moral. Moral itu apa? Moral itu berbicara tentang kesepakatan bersama, kebiasaan bersama tentang kebaikan. Karena dalam moral itu ada etika. Terus berbicara tentang kebijaksanaan dan juga menilai bahwa kita itu sempurna, sudah tidak berbicara tentang mitos lagi dan lain sebagainya. Karena sudah bergeser kepada berbicara tentang manusia itu sendiri. Terus ada Plato. Plato menyatakan bahwa dunia yang sesungguhnya adalah dunia ide, bukan dunia empiris atau bukan dunia pengalaman, ya. Karena apa? Bagi Plato, ide itu mempunyai satu sifat yang sangat menetap, ya. Bukan empiris, bukan pengalaman. Karena pengalaman itu sering berubah-ubah. Kalau ide tidak, kalau ide itu tetap satu. Kalau itu ya udah, itu saja. Tapi berbeda dengan pengalaman. Pengalaman itu berubah-ubah. Itu bagi Plato itu sudah berbicara tentang itu pada masa klasik, ya, masa masa Yunani klasik. Jadi bagi Plato ini yang
berbicara tentang ide. Ilmu bagi Plato itu ya ide, bukan pengalaman. Karena ide itu yang menentukan kita, dan itu sifatnya satu. Berbeda dengan Aristo, sebagai murid Plato, Aristo itu berbeda. Aristo mengatakan bahwa pengetahuan manusia terdiri dari dua ciri, yaitu induktif dan deduktif. Meskipun diakui bahwa harus kita ketahui bersama bahwa Aristoteles berbicara tentang empirisme, tentang pengalaman, berpijak dari Plato. Plato berbicara tentang ide, Aristoteles sudah berbicara tentang pengalaman. Yaitu tentang induksi dan deduksi. Induksi itu berbicara tentang hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang umum, sedangkan yang deduksi berbicara tentang hal-hal yang umum menuju pada kesimpulan khusus. Contoh seperti ini. Manusia itu akan mati. Saya adalah manusia, maka saya akan mati. Ini berbicara tentang deduksi dari yang umum ke khusus. Kalau yang khusus bagaimana? Ya, sebaliknya, ya. Itu Plato. Jadi, itu adalah sejarah lahirnya filsafat. Kalau kita ringkas bahwa filsafat itu dimulai dari kebenaran-kebenaran yang beranggapan bahwa dongeng, mitologi, dan gejala alam itu adalah kebenaran, sehingga mengalami pergeseran sampai pada sifat-sifat yang bersifat kritis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.